Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Untuk ketua kelasnya, tolong disiapkan kelasnya ya untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, baik Bu, terima kasih. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagus. Udah sarapan belum sebelum datang ke sekolah? Sudah, Bu. Sarapannya sarapan dari rumah atau beli di luar? Kadang-kadang beli, Bu. Kadang-kadang juga dimakan di rumah, tergantung apa yang dimasak oleh orang tua, Bu. Oh, tapi ada yang beli di luar, ada yang makan makanan rumah ya. Tapi Ya, Ibu Bu. saranin kalau pagi-pagi itu harus makan makanan yang dibuat di rumah. Kenapa? Karena kan pagi-pagi nih perut kita udah kosong ya kan, udah dibersihkan selama kita tidur tadi malam. Nah, terus kalau kita masukkan dengan makanan yang kita beli dari luar, kita kan nggak tahu makanan itu higienis atau tidak, apa udah hingga belalat atau tidak, apa makanan semalam yang digoreng kembali atau tidak, kita kan nggak tahu kan. Jadi kalau kita makan makanan dari luar, otomatis kalau kita belajar di sekolah itu mungkin kalau tidak pasti kita akan mengalami diare saat belajar, pusing, tidak fresh ya kan, dibanding dengan orang yang makan makanan rumah. Kalau makan makanan rumah itu sudah tentu higienis, bersih, enak juga ya kan, buatan mama ya kan. Ya, Bu. Jadi belajarnya itu jadi lebih semangat, nggak ada mikir penyakit diare lah, pusing lah atau gimana ya kan. Nah, terus ibu saranin juga kalau sarapan itu atau makan sehari-hari itu harus 4 sehat 5 sempurna. Tahu kan apa 4 sehat 5 sempurna itu? Tahu, Bu. Coba Yasmin, apa 4 sehat 5 sempurna itu? 4 sehat 5 sempurna itu seperti tempe, daging-dagingan, buah-buahan, telur, susu, daging, yang lainnya, Bu. Iya, Pokoknya makan betul. makanan yang bergizi. Betul sekali. Jadi usahakan pagi-pagi itu misalnya makan roti isiannya telur, terus minumnya susu, lalu ditambah dengan buah-buahan, itu sudah cukup sempurna untuk sarapan pagi kalian. Jadi kalian jadi lebih fokus lagi belajarnya ya kan. Apalagi ibu guru matematika. Gimana kalau kalian makan makanan yang dari luar, terus ibu cerca dengan rumus-rumus yang harus kalian pelajari. Gimana, apa nggak puyeng ya kan? Udah sakit perut lah, ditambah dengan rumus-rumus lah. Nah, kalau kalian makan pas sehat 5 sempurna, pasti rumus yang ibu berikan akan cepat kalian serap. Dan juga udah minum belum? Sepertinya ini muka-muka dehidrasi nih. Sudah, Bu. Bawa minumnya kan? Bawa, Bu. Kita kan sampai jam 3 sore nih, nggak mungkin nggak bawa minum ya kan? Nah, bagus, Bawa, bagus Bu. banget Yasmin. Kayak ibu dulu kan waktu sekolah harus bawa minum yang besar banget. Nah, karena sampai jam 3 sore. Kalau nggak bawa minum, pasti bakalan dehidrasi ya kan. Jadi buat kalian yang nggak bawa minum ini, nggak mungkin tiap hari tiap jam ke kantin buat beli minuman ya kan. Apalagi minuman yang dibeli itu minuman yang berwarna. Bayangkan setiap jam atau setiap haus bakal ke kantin beli minuman yang berwarna. Bagaimana ginjal kita akan mengolahnya? Sedangkan ginjal kita juga butuh air putih, air mineral ya kan? Kalau kita dehidrasi, obatnya itu minum, bukan obatnya itu air putih, bukan minuman yang berwarna ya.
Terus sepertinya pagi-pagi gini udah pada ngantuk semua nih. Ini begadang apa gimana? Atau begadang karena belajar atau begadang karena pacarnya? Begadang karena nonton film, Bu. Oh, karena nonton film. Kalian ini kan tahu kan hari ini bakal sekolah. Terus kenapa memilih untuk begadang? Apa nggak mikir akibat dari begadang itu apa? Coba Yasmin, apa akibat dari begadang? Akibat dari begadang itu bisa jatuh sakit, Bu. Terus itu pemikiran di sekolah besok itu kurang konsentrasi. Dan di sekolah itu pasti akan ngantuk dan pasti kena marah guru, Bu. Iya, betul. Karena begadang juga akan menghambat pertumbuhan metabolisme kalian. Kalian kan masih remaja nih, masih masa pertumbuhannya ya kan. Kalau kalian tiap hari begadang, terus makannya nggak teratur, ya kan, main HP terus, nah, itu otomatis akan menghambat pertumbuhan kalian. Misalnya si A ini dia nggak pernah begadang, tidur tepat waktu. Tidur jam anak sekolah kan jam 10 atau enggak jam 11 lah paling lama. Nah, dia tidur jam 11. Sedangkan kalian tidur jam 2 pagi. Nah, gimana pertumbuhannya itu tentu tidak sesuai dengan yang tidak begadang ini. Yang tidak begadang ini mungkin di sekolah dia lebih fresh, tubuhnya juga bertambah tinggi, sedangkan kalian yang begadang matanya mata panda, ngantuk, ya kan? Maka ibu saranin jangan begadang. Kalau begadang pun paling tidak di hari Sabtu, karena di hari Sabtu kan besoknya Minggu, nggak ada proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa, sekali-sekali, jangan sering-sering ya kan. Terus karena semua mukanya ini muka ngantuk, ayo kita senam dulu. Biar agak keringat dikit, agak jegreng matanya. Gimana ya? Kiri, 1, 2, 3, 4, 5, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, kanan, depan. 1, 2, 3, 4, 5, kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah belum? Udah, Bu. Oke, Ibu, ini kan sudah pertemuan terakhir nih kan? Pertemuan akhir semester. Guru kan ada mengadakan rapat kemarin. Jadi keputusannya itu sekolah kita akan mengadakan porseni. Tahu porseni? Siapa tahu? Oke, Yasmin, apa itu porseni? Akan olahraga dan seni, Bu. Betul, jadi sekolah kita akan mengadakan porseni dengan mengundang sekolah-sekolah lain ya, sekolah-sekolah tetangga. Nah, jadi di porseni ini tentu bakal banyak perlombaan olahraga, perlombaan seni seperti band ya kan, bernyanyi, main musik. Jadi ibu saranin kalian yang punya bakat atau hobi di bidang musik, di bidang olahraga, ibu saranin untuk mendaftar ya, biar heboh juga sekolah kita ya kan, siapa tahu kita bisa juara umum dibanding sekolah-sekolah yang lain. Siapa yang tahu manfaat dari porseni ini, tujuan dari porseni ini? Saya, Bu. Oke, Yasmin, apa tujuan dari porseni ini? Bisa mengembangkan minat dan bakat yang kami miliki, Bu. Terus juga bisa menambah relasi antar teman, Bu. Iya, betul. Dan juga lebih guru-guru kan juga ikut ke dalam lomba porseni ini. Jadi bisa mengakrabkan hubungan guru dengan muridnya, ya kan? Jadi sekolah ini bukan hanya tempat sebagai menimba ilmu saja, tetapi bisa sebagai wadah dalam mengembangkan bakat dan minat siswanya. Oh iya, Ibu lupa ngasih kata-kata motivasi untuk kalian pada pagi hari ini. Kata-kata motivasinya itu untuk menerima kekurangan diri. Dengarin ya. Terkadang yang sempurna tak selalu bahagia. Tapi jika kamu dapat menerima kekurangan dan kelebihan, itu sempurna yang sebenarnya. Maksudnya ini adalah kalau kalian punya kekurangan, cintai kekurangan kalian itu. Kalau kalian punya kelebihan, asah terus kelebihan kalian yang kalian punya itu, sehingga kelebihan kalian itu bisa bermanfaat bagi semua orang sekitar. Jangan terlalu mengejar kesempurnaan. Misalnya, si A memiliki porsi badan yang ideal, sedangkan si B tidak memiliki porsi yang ideal atau bisa dikatakan gemuk ya. Terus dia ini bertekad untuk menjadi si A, yaitu memiliki badan ideal. Dia memilih untuk
diet ekstrim supaya dapat badan yang ideal dengan instan. Tahu kan penyebab dari akibat dari diet ekstrim itu? Akibat dari diet ekstrim itu bisa menyebabkan kita sakit mah atau asam lambung. Itu bukan kesempurnaan yang didapat, tapi penyakit ya kan. Jadi cintailah kekurangan dan kelebihan yang kamu punya, karena mencintai kelebihan dan kekurangan yang kamu punya itu sudah sempurna yang sebenarnya. Oke, kayaknya ibu ini banyak bacot lah ya, banyak cakap. Sepertinya pertemuan kita akhiri saja, karena kan ini sudah pertemuan terakhir kita, karena ini akhir semester. Jadi ibu sudahi, maaf bila ibu ada kata-kata yang tidak berkenan. Jangan lupa nanti ya untuk kegiatan porseni, daftarkan namanya segera ke sekretaris. Nanti anak OSIS akan datang untuk memberitahu lomba-lomba apa saja yang akan diadakan ya. Sekian dari Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bu, dan terima kasih Bu. Sama-sama.